Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita merindukan kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan worship at home pada sore hari ini kepada Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau hadir menjamah setiap kami. Jumpailah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Saat kami mengikuti streaming worship at home ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Saat kami menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau berkenan hadir melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap bersukacita bersama-sama pada sore hari ini. Dan kami rindu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Yesus. Ada kuasa di dalam pujian, haleluya. Woo! Yeah. Siapa yang percaya ada kuasa dalam pujian kita? Tuhan Allah kita bertata, yeah, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, Tuhan Allah kita bertata, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, ya, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan Allah kita bertata. Oh, oh, oh. Bila Allah hadir di tengah, percayalah kuasanya mengalir. Amin, dahsyatnya ada kuasa, yo ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta. Amin, kami percaya pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Saya undang saudara bagi berdiri sama-sama. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa, oh, yang sanggup membungkam kekuatan. Mari katakan sama-sama, come on. Ada kuasa dalam pujian, come on, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian kita. Kami percaya Kau bertata di atas puji-pujian kami, hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam. Haleluya, yang sanggup membungkam, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama katakan, ada kuasa. Haleluya, berikan sorak-sorai meriah.
Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur atas kuasanya yang besar dalam kehidupan kita. Come on. Haleluya. Yeay. Haleluya. Ucapan syukur yang terbaik kami mau naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat tangan sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami bersorak meninggikan nama Yesus. Oh haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama Yesus. Oh haleluya. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Come on. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari saudara sendiri katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami bersorak atas kasih-Mu yang besar. Haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai atas kasih-Nya yang besar. Haleluya. Hati kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata. Come on. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan, Engkaulah gunung batu perisai kami. Haleluya.
katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik bagi setiap kami. Kesetiaanmu sungguh telah terbukti Tuhan. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Siap ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak. Oh, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three, go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, oh walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Come on, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang dan gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur, berikan sorak-sorai meriah bagi Yesus. Ya Bapa yang selalu setia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Haleluya Jesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Sampai hari ini kami tetap mengalami begitu banyak pertolongan dalam hidup kami. Kami mengalami penyertaan-Mu yang besar atas setiap kami. Di tengah keadaan dunia yang kami tak tahu harus berbuat apa. Tetapi Engkau Tuhan yang selalu setia atas hidup kami. Engkau selalu memberikan tuntunan demi tuntunan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang sungguh baik. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari datang kepada Bapa kita yang setia. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Yes my Lord. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan sungguh-sungguh lagi kepada Bapa. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia,
Kau mulia, tenanglah jiwaku, jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, sebab Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau yang menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan, sebab Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, sekali lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan. Sungguh Kau setia, Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau yang menyediakan segala keperluan kami. Tak pernah sekalipun Engkau luput ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segala sesuatu yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sembah Dia, Bapa yang setia. Sungguh kami bersyukur, kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu sungguh telah terbukti. Kami terus merasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Tuhan yang luar biasa. Kau tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur atas berkat-Mu yang luar biasa, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami sungguh kami alami tiap hari. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah kami bayangkan, Kau selalu perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hirabarabaya syarabata karabarabaya se. Oh rabaya syarabarabara. Oh rabaya syaralalarabarabarabaya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Kira bara bara baya syara bara lara bara bara baya. Kira bara lara baya syara bara lara baya. Sumber pertolongan kami hanya Engkau. Haleluya Jesus. Kira bara baya hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap kami. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan-Mu yang perkasa selalu tersedia bagi setiap kami. Bagiku selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu yang tersedia. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau. Saya undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu oh tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau, selamanya, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Bapak Surgawi, pada sore hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau. Kami datang beribadah menyembah-Mu, karena kami rindu mengikuti kerinduan hati-Mu. Dan biarkan Engkau akan mengajar kami untuk kami betul-betul mengenal apa yang Kau mau, apa yang bisa terjadi dalam ibadah-ibadah penyembahan kami. Malam hari ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu akan menjadi jalan bagi kehidupan kami, menjadi penuntun bagi kehidupan kami, supaya kami boleh melihat apa yang Engkau mau terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Saya ingin kembali memberikan garis besar mengenai apa yang kira-kira
bukan kira-kira, apa yang seharusnya terjadi di dalam ibadah penyembahan kita. Kalau kita melihat ibadah itu dimulai dari inisiatif Tuhan. Kalau sudah melihat kitab Keluaran ada begitu banyak kata ibadah. Kata ibadah yang diulang-ulang di dalam kitab Keluaran adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk berbicara kepada Firaun, meminta supaya membebaskan bangsa Israel, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Itu kata itu diulang-ulang. Biarkan umatmu beribadah, biarkan umatmu beribadah. Jadi sekali lagi ya, ibadah itu bukan diawali oleh keinginan manusia. Itu diawali oleh keinginan Tuhan. Jadi ibadah itu adalah sebuah inisiatif yang datang langsung daripada Tuhan. Tuhan rindu umatnya beribadah kepadanya. Nah, ketika kita belajar Tuhan yang memulai ibadah itu, saya percaya ketika Tuhan memulai atau berinisiatif supaya umatnya beribadah kepada Dia dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud. Amin. Tuhan belum pernah menyuruh kita melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi waktu atau iseng. Allah menyuruh kita beribadah, umatnya beribadah kepadanya dengan tujuan. Dan kita sudah belajar ya saudara bahwa ibadah penyembahan itu adalah untuk saudara dan saya. Ini harus ada dulu ya di dalam pikiran kita ya saudara. Jadi Allah menyediakan ibadah itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu untuk kepentingan saudara dan saya. Kalau saya melihat daftar yang banyak di dalam Keluaran pasal yang ke-23, ayat ke-25 dan seterusnya. Allah itu mendorong kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya bukan untuk Tuhan. Maksudnya ibadah itu kita didorong sungguh-sungguh supaya berkatnya terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Di dalam ibadah yang sungguh-sungguh, Tuhan menyediakan kesembuhan, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan tidak ada yang mandul, tidak ada yang mati keguguran, umur maka ditambah banyak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ya saudara, perlu kita sadar betul-betul ya, Allah yang memulai ibadah, Dia punya tujuan yang jelas. Dia kepengen ketika sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara boleh menikmati karya Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan dengan sederhana, ibadah untuk saudara dan saya. Ibadah kesempatan untuk melihat kuasa dan kehadiran Tuhan di antara orang-orang yang menyembah Dia. Jadi sekali lagi ya saudara, kita perlu mengalami Tuhan saat kita beribadah kepada Dia. Saya seringkali mengulang ayat-ayat yang saya baca ini untuk membuktikan kepada kita bahwa orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh, dia mengalami Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lihat ya, ada seorang kusta. Seorang kusta ini datang kepada Yesus. Dia menyembah Yesus. Dan sekali lagi, dia bukan hanya menyembah, dia berharap sesuatu. Bolehkah orang menyembah dan berharap sesuatu? Bukan boleh, itu harus. Karena iman itu berharap sesuatu. Orang yang kusta, orang kusta di zaman Yesus itu bukan hanya sakit secara jasmani. Karena orang kusta di zaman Yesus adalah orang yang dikucilkan dan dianggap orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi dia rindu sesuatu dan dia tahu saat dia datang menyembah Tuhan,
Tuhan itu bisa menyembuhkan dia. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18, ada sebuah kisah yang lain. Sementara Yesus berbicara kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat 25 bercerita kepada kita, lalu bangkitlah anak itu. Halo? Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia datang dan menyembah kepada Yesus. Yang terakhir, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-28, itu ada sebuah kisah seorang Kanaan yang datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-22 dia berkata, Tuhan tolong, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan ini. Tetapi perempuan ini tetap percaya. Ketika kepercayaannya dia tunjukkan di dalam ayat yang ke-25, dia mendekat dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tetapi setelah Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-28, dia bilang tidak patut mengambil roti dan diberikan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi wanita ini berkata, Tuhan, aku tidak perlu yang besar, aku perlu remah-remahnya saja cukup. Dan lihat ya saudara, Tuhan berkata, hai ibu imanmu besar, jadilah seperti yang kau kehendaki. Lihat ya saudara, dalam ibadah penyembahan, ketika kita melakukan ibadah penyembahan dengan iman, maka bisa terjadi apa yang kita kehendaki. Luar biasa. Jadi Allah menyediakan ibadah penyembahan. Ketika kita percaya itu disediakan Allah bagi saudara dan saya, apa yang kita kehendaki bisa terjadi di dalam ibadah penyembahan. Apakah kita percaya hal ini, saudara? Kalau kita melihat ya saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ibadah itu memberikan keuntungan yang besar. Halo? Biarkan setiap kita yang beribadah kepada Allah yang hidup mengalami kuasanya, mengalami keuntungan yang besar. Saya mau katakan begini ya saudara. Kita mesti sadar di hati Allah yang paling dalam, kesukaan dan kepuasan Tuhan itu bukan saat mendengar saudara menyanyi atau memuji Tuhan. Kesukaan dan kepuasan Allah terbesar adalah saat dia bisa bergerak di dalam pujian penyembahan dan menyembuhkan kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara, dan melakukan hal-hal yang besar. Itu kesukaan yang terbesar. Oleh sebab itu mari kita biarkan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, dan dengan kita percaya bahwa di dalam ibadah kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki. Oleh sebab itu ya saudara, saya selalu berkata bahwa ukuran untuk ibadah yang berhasil, ukuran yang sederhana itu tidak bisa lain, tidak bisa tidak. Itu namanya kesaksian. Jadi kalau kita mau bilang ibadah itu sehebat apa, kalau tidak ada kesaksian, agak sulit mengatakan itu ibadah yang berhasil. Saya jangan bilang begini, oh khotbahnya bagus, oh suasana pujiannya luar biasa. Bukan itu kalau menurut saya ukuran Tuhan. Karena begini ya, Tuhan itu puas ketika dia lihat ada anaknya yang bisa disembuhkan. Dia puas ketika ada anaknya yang beroleh kelepasan. Dia puas ketika lihat anak-anaknya bersukacita karena dia. Daripada dia hanya mendengarkan saudara menyanyi dan berdoa. Karena dia memberikan ibadah dengan tujuan lihat anak-anaknya bahagia dan beroleh hal-hal yang luar biasa daripada dia.
Saudara, mari saudara dan saya orang-orang yang tiap-tiap hari beribadah, kita periksa kehidupan kita. Kita kembali datang kepada Tuhan, mulai merenungkan perintah Tuhan dan mulai renungkan kehidupan kita. Dia mengundang kita beribadah. Kita sudah setia datang beribadah. Tetapi mari kita mengenal lebih jauh. Karena bangsa Israel dikatakan begini, mereka bertekun tapi tanpa pengertian yang benar. Tuhan tidak ingin kita hanya bertekun tapi pengertiannya salah. Sekali lagi, ibadah ini untuk siapa, saudara? Ibadah ini Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Jadi saya percaya setiap kali kita beribadah, kita akan beroleh manfaat atau keuntungan yang besar kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tiap-tiap kali ibadah akan membawa kita punya kesaksian-kesaksian betapa hebatnya Allah itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya saudara, mari jangan ukur ibadah ini dengan apapun, tapi ukurlah dengan kepuasan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak akan dipermuliakan sebelum kita dipuaskan di dalam ibadah-ibadah ini. Oleh sebab itu, mari saya rindu ibadah-ibadah yang benar akan membawa kita untuk jadi saksi yang luar biasa. Saya sudah bercerita, saudara, ada jemaat yang dilayani oleh Bapak Jack Hayford. Dimulai dari belasan orang, tapi dengan definisi ibadah yang benar. Setelah 3 dekade, dari belasan orang, ada 85.000 orang percaya kepada Yesus. Dari mana? Dari ibadah yang benar. Apa ibadah yang benar? Percaya bahwa ibadah itu bukan untuk Tuhan. Ibadah itu Tuhan sediakan untuk kita. Memang kita lakukan ibadah itu bagi Tuhan, tetapi untuk kita. Dan kita juga percaya ibadah adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di antara orang-orang yang menyembah. Sederhana sekali ya saudara. Jemaat ini diajar definisi 3 dekade dari belasan orang, 85 orang terima Yesus dalam hidup. 85.000 orang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, jangan mimpi dulu ya mau memenangkan kota, mau menjangkau kota, menginjil. Saya sudah percayalah kepada saya sudah baca banyak buku-buku pertumbuhan rohani. Bahan bakar penginjilan itu adalah ibadah. Kita tidak mungkin punya penginjilan yang baik dengan ibadah yang tidak baik. Tapi ibadah yang baik akan membawa kita kepada pintu-pintu penginjilan yang terbuka. Dan akan banyak orang diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini saudara jangan pulang dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Amin. Percaya? Ini ibadah untuk siapa saudara? Untuk saudara. Untuk saudara mengalami kesembuhan. Untuk saudara mengalami kepuasan. Untuk saudara mengalami hal-hal yang mungkin belum pernah saudara bayangkan. Karena Tuhan berkata, Dia menyediakan apa yang belum pernah kita bayangkan. Karena Dia menyediakan bagi orang-orang yang mencintai Dia. Mari kita merenungkan ya saudara. Allah ada di depan kita. Seperti Dia bertanya, anakku apa yang kau kehendaki? Karena kepada seorang ibu Yesus berkata, hei ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Saya rindu ya saudara, ibadah-ibadah kita penuh kemuliaan. Saya rindu ibadah-ibadah ini boleh mempengaruhi kota kita diselamatkan. Itu mimpi saya. Mari kita punya mimpi yang sama. Karena ibadah itu bukan biasa-biasa. Kita bukan disuruh Tuhan melakukan sebuah ritual. Tuhan menyuruh kita supaya kita lihat kuasanya di dalam kehidupan kita. Oh mari Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah Engkau ya Bapa. Seperti yang Engkau mau. Engkau berkata, ketika kami beribadah, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menjamah kami dengan kesembuhan. Oh rada sakara laba. Kami memuji nama-Mu. Kami membesarkan Engkau. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Kau Allah yang besar, ajaib dan
bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Mari nyatakan kebesaran-Mu. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu perkara-perkara ajaib. Jamahlah hidupan kami, jamahlah hidupan kami. Yes, Kau yang layak. Hanya Kau, hanya Kau. Bahkan contoh-contoh yang kita belajar tadi ya saudara, kita lihat bahwa kuasa dari ibadah yang sungguh-sungguh itu mampu menembus tembok-tembok gereja. Saya lihat ibu yang datang kepada Yesus menyembah, dia tidak bisa bawa anaknya, anaknya menderita di rumah. Dia menyembah Yesus dan anaknya yang di rumah seketika disembuhkan. Apakah saudara percaya bahwa penyembahan kita bisa menjamah anak kita yang ada di rumah? Dia bisa memberkati bahkan orang-orang seisi keluarga kita yang tidak bersama-sama dengan kehidupan kita. Tadi kita juga lihat seorang bapak yang datang menyembah Yesus. Itu anaknya ada di rumah. Tapi dia memutuskan menyembah Yesus karena dia percaya. Hukum ibadah ya saudara, kalau kita beriman, maka jadilah seperti yang kita kehendaki. Malam hari ini ya saudara, tiap kali saudara datang kepada Tuhan, punyalah keinginan yang besar untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Engkau sedang menyembah Allah yang hidup, yang besar. Engkau sedang menyembah Allah yang penuh dengan cinta dan kuasa. Dia begitu rindu menjamah kehidupanmu. Dia begitu rindu menyembuhkan engkau. Dia begitu rindu menjawab kehidupanmu. Engkau hanya perlu datang kepada Dia dengan percaya. Datang dengan penuh kerinduan dalam ibadah dan engkau akan melihat kuasa-Nya dinyatakan di dalam kehidupanmu. Bapa, kami berdoa setiap kami yang datang beribadah kepadamu. Biarkan kami semua boleh menikmati kuasa ibadah itu. Biarkan kami boleh menikmati kuasa-Mu tiap-tiap kali kami beribadah. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menjawab kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Engkau akan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Bahwa Engkau memang hidup, Engkau memang ada saat kami datang untuk menyembah Engkau ya Bapa. Hamba berdoa untuk siapapun yang malam hari datang untuk menyembah Engkau. Biarkan Engkau menyembuhkan setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami. Dan Engkau menyatakan diri-Mu. Supaya kami boleh semakin mengenal Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, mari Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa. Jangan biarkan kami terjebak dalam rutinitas. Tapi bantulah kami. Supaya tiap-tiap kali kami beribadah, kami boleh dipuaskan oleh Engkau. Kami boleh mengalami cinta-Mu. Kami boleh mengalami kuasa-Mu. Dan kami juga boleh menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau itu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang indah. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk kami datang kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk menghargai kesempatan-kesempatan ini.
dengan datang lebih sungguh kepadamu, datang dengan penuh sukacita, datang dengan penuh kerinduan kepadamu ya Bapa. Terima kasih kami rindu berkat firman-Mu menjamah kehidupan kami. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkatan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya rindu kita terus belajar untuk beribadah dan mengalami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saya juga mendorong saudara semua untuk berbagi kesaksian-kesaksian. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam ibadah-ibadah yang kita lewati bersama tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati.